kita tuh harus tahu nih langkah kita selanjutnya tuh mau kemana gitu loh. Ya, ini kan udah bekerja selama 9 sampai 10 tahun Nurul. Dia belajar, dia bekerja, dia juga bereksperimen sama apa yang udah dia baca nih. Selama 9 sampai 10 tahun ini banyak banget sebenarnya dia nggak kerja cuma satu, banyak banget kerjaan selagi ada duitnya kata Mas Ruby. Di dalam bukunya itu ada konsep yang ditemuin sama Mas Ruby itu namanya ikigai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Klakson KLA Son Podcast. Bareng gue Nurul, kali ini kita bakal share session yang tentunya hal-hal yang bermanfaat. Tapi kali ini gue nggak sendiri, gue bareng temen gue. Kalau gitu kita panggil aja Zen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Zen di Klakson. Terima kasih ya Allah. Gimana Zen kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang banget. Kenapa nih senang banget nih? Nggak tahu ya. Awal bulan. Awal bulan, nggak kerasa ya? Iya bener nggak kerasa banget. Udah awal bulan lagi ya. Dan ini bulan kelima di tahun 2025. Gimana Zen? Apakah sudah tercapai beberapa dreaming-nya? Alhamdulillah banyak banget udah. Bukan banyak ya, maksudnya ada beberapa yang udah tercapai, tapi masih on proses juga. Tapi ngerasa gak sih Nurul kayak rasanya tuh waktu cepet banget ya? Iya, gue ngerasa kayak gitu sih. Kayak tiba-tiba udah bulan Mei aja gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak apa namanya? Kayak udah selesai puasa gitu. Iya. Puasanya nggak kerasa. Apa yang nggak puasa? Tapi gue menikmati sih ya, walaupun emang rasanya cepet gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sendiri ya, bulan puasa nih, apa tahun 2025? 2025 dah, 2025. Kayak baru juga melek gitu. Januari melek nih, Sud. Udah Mei. Melek Januari merem dikit, melek lagi Mei. Ibarat nih kita ya udah apa ya, baru mau melangkah tapi waktu tuh udah kesono duluan gitu. Udah kayak kita ngejar-ngejar waktu. Iya. Udah kayak udah manahan harus udah wisuda dan segala macam. Mahasiswa akhir tuh seperti ini aja. Banyak banget dikejar. Banyak dikejar. Bukan cuma dikejar dosen pembimbing. Tapi dikejar waktu. Tapi nggak boleh lama-lama juga kan. Kita harus menyesuaikan walaupun jalannya pelan tapi yang penting tetap berjalan gitulah. Ngomong-ngomong mahasiswa akhir, kita udah mencapai mahasiswa akhir guys. Ada gak sih rencana after lulus tuh mau kayak gimana? Rencana after lulus ya teman-teman. Gini loh Nurul, kalau misalkan after lulus tuh ada niatan sebenarnya mau kerja di luar negeri gitu loh. Hashtag kabarnya dulu. Amin. Amin insyaallah. Tapi karena kita itu harus punya banyak plan ya. Gimana caranya kita tuh harus tahu nih langkah kita selanjutnya tuh mau kemana gitu loh. Ya, alhamdulillah kan kita kan udah tahu nih kita jurusannya itu keguruan. Ya insyaallah kalau misalkan rencana A nggak dapet kita jadi guru, rencana B nggak dapet kita jadi rencana C gitu. Pokoknya intinya after kita lulus tuh harus punya gitu rencana selanjutnya tuh kita mau ngapain gitu, biar kita nggak diam-diam aja gitu. Tapi pasti setelah merencanakan itu pasti banyak dong struggle-nya dalam menjalankan rencana itu. Struggling banyak banget struggle yang ada yang muncul tuh kayak apa ya, beneran ada faktor internal, ada faktor eksternal sebenarnya betul. Apa faktor internal? Faktor M. Apa tuh M? Males. Ini faktor untuk semua orang memang ya. Iya pasti ada, setiap orang pasti ada faktor M-nya. Dan ya kalau misalkan faktor eksternalnya ya pasti banyak dong distraksi ya kan.
Kita juga nggak bisa gitu kalau misalkan kita ngontrol, diam dong, jangan ganggu gue, kan nggak bisa ya kan. Betul. Pasti kita juga pasti ada aja gitu challenge buat diri kita, yang penting kitanya aja kuat apa enggak ngadepinnya gitu loh. Karena kalau eksternal kan di luar kendali kita ya. Betul, bagaimana di luar kita kondisi menguatkan diri kita sendiri. Betul banget. Jadi kayak beneran kita yang harus kuat gitu ngadepin gimana caranya biar distraksi ini nggak terlalu mempengaruhi hidup kita, tujuan kita. Tapi lu punya gak sih tips atau hal apa sih yang lu pegang untuk menguatkan diri lu selama menjalankan rencana ini kan banyak struggle ya kan? Nah, apa sih yang lu pegang nih supaya lu kuat-kuat menjalankan rencana lu itu gitu? Terutama ya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa akhir ya kita ingat-ingat aja lah, kita udah sampai sini tuh sejauh ini gitu loh, masa harus berhenti? Yang kita mulai harus kita akhiri gitu, yang kita mulai bukan akhiri tapi harus finish gitu loh, harus mencapai gitu loh ya. Tapi kan buat ke garis finishnya itu kan banyak banget ya perjuangannya. Nah buat nguatin buat gue yang sekarang nih, kadang tuh gue suka ingat orang tua gue gitu yang udah ngeluarin biaya buat kita gitu, pendidikan kita biar kita lancar kan. Nggak 100% kita juga yang bayar ya kan, pasti ada kontribusi orang tua yang benar-benar menaruhkan, mengorbankan segala yang buat diri kita. Jadi ya udah kayak timbal balik aja rasanya gitu, tinggal ngasih aja biar kuatin hati. Oh ya ini buat orang tua nih, kita harus ini lagi gitu. Tapi di samping itu sebenarnya banyak juga nih Nurul, kayak kita tuh harus butuh yang namanya orang-orang yang di samping kita gitu. Apa tuh, siapa tuh? Kayak nemenin kita gitu, kayak mentor. Pasangan sih boleh tapi nanti dulu ini bukan tentang ke situ dulu ya. Kita butuh mentor, kita tuh butuh coach, karena menurut gua ya kalau kita punya mentor dan kita punya coach, kita tuh tahu gitu arahnya tuh harusnya kayak gimana gitu loh. Dibimbing jalannya yang benar gitu. Kalau support system kan udah pasti utama keluarga. Iya. Ada gak di luar itu gitu, di luar selain keluarga, mentor dan coach yang emang lu jadikan sebagai acuan untuk menguatkan diri lu gitu? Acuan untuk menguatkan diri, ada. Boleh diceritain? Ya karena akhir-akhir ini tuh kita tuh harus memperbaiki diri terus ya, harus evaluasi diri tuh harus gitu teman-teman kan. Kayak gimana sih caranya kita memperbaiki diri kita gitu, dan kita harus terus menerus insight baru tuh harus dikasih gitu. Nah gue tuh dapet buku yang dimana bukunya ini salah satu yang gue juga senengin gitu loh. Tahu gak sih Nurul, ini gue dapet buku dari kakak gue waktu lebaran 2024. Setahun yang lalu nih ya? Setahun yang lalu. Orang-orang dikasih duit, gue dikasih buku. Privilege ya? Privilege. Buku dan duit. Iya, buku dan duit. Itu adalah salah satu mungkin kebahagiaan gue juga ya. Mungkin kakak gue nih tahu nih bocah kayak harus baca buku ini nih gitu loh. Dan pas gue buka bukunya, jujur itu relate banget apa yang emang harus kita lakuin di umur kita yang sekarang gitu loh. Krisis umur ini ya, quarter life crisis ya. Iya. Walaupun masa-masa itu pasti ada ya di umur kita yang sekarang gitu. Dan kita tuh harus meng-guide diri kita, membimbing diri kita tuh ya harus benar-benar emang ada ilmunya gitu loh. Dan kakak gue nih mungkin dia tahu karena dia udah pernah di umur gue yang sekarang. Jadi ini lu butuh nih buku gitu, coba baca gitu. Gue baca dong. Gue tahu penulisnya, nama penulisnya itu Alexander Ruby namanya. Judul bukunya yaitu You Do You. Gue baca tuh buku, pas gue baca beneran itu semua isinya tentang bagaimana caranya kita berada di umur yang 20-an ini. Gitu. Itu beneran isinya semua kayak gitu. Apa yang bikin akhirnya lu dari buku itu tuh ngerasa kayak wah ini relate dan harus gue jalani? Akhirnya lu terinspirasi gitu? Kalau yang gue rasain ya, setelah gue baca dari buku ini kan buku tentang perjalanannya Mas Ruby ya, kita bilang aja Mas Ruby ya. Beliau ini kan udah bekerja selama 9-10 tahun Nurul. Dia belajar, dia bekerja, dia juga bereksperimen sama apa yang udah dia baca nih.
selama 9 sampai 10 tahun ini banyak banget sebenarnya dia nggak kerja cuma satu, banyak banget kerjaan. Selagi ada duitnya kata Mas Ruby dikejar. Mending cuan. Iya, yang penting cuan. Ya siapa sih anak 20-an yang nggak lihat duitnya gitu. Selama itu ada cuannya, realistis aja ya udah kejar aja kerjain gitu. Tapi akhirnya mentok di mana Mas Ruby tuh nanya kayak apa gue harus kerjain ini terus gitu loh. Kok gue ngerjain itu kayak nggak ada apa ya rasanya gitu. Gue butuh yang seperti gue yang gue kerjain, kayak pekerjaan untuk kehidupan gue gitu loh. Kerjaan yang gue senangi gitu. Iya betul. Nah sampai Mas Ruby tuh nyari yang namanya passionnya dia, buat passionnya dia, pekerjaan yang tepat untuk dirinya gitu loh. Gitu, itu yang buat gue sangat terinspirasi sih. Bagaimana caranya Mas Ruby tuh mencapai untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama kehidupannya dia gitu. Boleh gak nih ceritain, kan tadi kita ngomongin Mas Ruby nih, boleh gak diceritakan latar belakangnya Mas Ruby itu sampai akhirnya menemukan passionnya dia gitu. Mas Ruby ya, kalau kita lihat sih Mas Ruby ini dari website yang gue baca ya, Mas Ruby ini salah satu pengusaha UMKM, dia juga podcaster, dia juga seorang penulis. Nah, bestseller, buku ini adalah salah satu bestsellernya dia yang publish tahun 2020. Nah, kisahnya Mas Ruby ini, yang pertama dulu tuh Mas Ruby kerja di industri alat berat. Nah, pas kerja di industri alat berat, makin lama tuh makin gak cocok gitu. Kata Mas Ruby mah di bukunya, kok gue senangnya pas gajiannya doang. Ya siapa sih kalau gajian dengan senangan ya? Pasti pas di jalan pengerjaannya tuh kayak kok gue ngerjain kayak berat. Biasa aja gitu. Ya berat juga mungkin ngerasanya gitu. Tapi akhirnya seiringnya waktu Mas Ruby itu memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu dan akhirnya membuka usaha sendiri. Awalnya Nurul, Mas Ruby itu bukan namanya website ini Wonder Bites. Nah di Wonder Bites itu Mas Ruby itu membagikan bercerita. Mas Ruby juga seorang fotografer gitu, fotografer food and beverage. Jadi dia foto-foto makanan. Nah sampai sekiannya waktu Mas Ruby ini tahu nih peluang media sosial, tahu sendiri kan? Ya. Media sosial makin gencar segala macam gitu, peluangnya itu makin gede gitu. Nah kesempatan inilah yang diambil sama Mas Ruby dan mengubah websitenya itu menjadi digital agency. Keren banget ya. Keren banget. Dan sekarang tahu gak sih Nurul, digital agensinya itu udah dilihat sama merek-merek besar, makanan merek besar gitu. Terkenal semua ya? Iya, itu. terkenal semua. Kliennya terkenal semua ya? Boleh kali brand yang masuk sini ya? boleh. jadi beneran kayak dari kecil dulu gitu loh, dari usahanya dia sendiri dulu. Nah, tapi selain itu sebenarnya Mas Ruby itu punya 2 bisnis. Yang pertama itu mentor gue, yang kedua itu namanya Impact Factory. Nah, mentor gue itu satu aplikasi yang dimana kalau Nurul mau baca buku bestseller yang ada di dalam negeri atau luar negeri, intisarinya tuh tinggal buka aja aplikasi itu, mentor gue. Nah, yang kedua tuh ada namanya Impact Factory, yaitu mah bisnisnya konsultan HR gitu yang punya Mas Ruby. Nah, karena Mas Ruby ini senang banget ya Nurul, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman. Mas Ruby itu juga buka YouTube, podcast juga kayak kita gini. Tonton ya. Namanya 30 Days of Lunch. Nah, itu tuh semua tentang topik-topik yang dibutuhin sama anak-anak Gen Z kayak kita. Kayak kita butuh untuk nonton podcastnya ya. Betul, kita benar-benar harus setiap hari, everyday kali harus nontonin untuk asupan diri kita kan. Harus kan, karena setiap hari kita harus belajar gitu loh. Gitu itu kisahnya Nurul. Nah, tadi kan lu bilang lu kenal Mas Ruby ini lewat satu buku bestsellernya. Ya. Nah, buku apa dan isinya apa gitu? Boleh gak nih diceritain? Bukunya itu tentang You Do You, yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya gitu, hidupnya Mas Ruby. Nah, di konsepnya di dalam bukunya itu ada konsep yang ditemuin sama Mas Ruby itu namanya Ikigai. Ikigai, konsep baru nih kayaknya. Gue baru dengar nih. Baru dengar kan? Baru dengar nih. Gue pernah dengar itu tapi gue nggak pelajarin banyak sih. Nah, tapi kalau misalkan gue boleh jelasin ya konsep Ikigai yang ada di dalam bukunya itu. Jadi Mas Ruby itu menemukan konsep Ikigai. Sebenarnya konsep Ikigai ini nggak terlalu mengaitkan tentang pekerjaan dan uang. Kadang kan kita ada cita-cita pekerjaan yang kita senangin, akhirnya
kita harus kejar itu terus gitu. Sebenarnya kebahagiaan kita itu nggak melulu tentang pekerjaan dan uang gitu. Ikigai ini ngajarin kita kayak alasan kita untuk menjadi siapa gitu loh, makna hidup gitu, lebih berarti gitu. Jadi beneran mencari makna dan intisari dari kehidupan kita ini gitu loh, mencari alasan gitu, kita tuh tugasnya apa, terus kita tuh harus kayak siapa, harus menjadi apa gitu. Itu yang konsep Ikigai. Nah kalau bisa digambarin ya teman-teman, diagram Ikigai kan ada 4 ya, ada 4 lingkaran saling berkesinambungan. Nah tengah-tengah dari tengah-tengah dari lingkaran-lingkaran ini itu yang Ikigai. Ada 4. Yang pertama itu what you good at, atau kamu yang bagusnya apa. Terus what you can be paid for, itu kamu mau menjadi siapa dan dibayar gitu. Terus ada what the world need, apa yang dunia butuhkan. Terus ada yang satu what you love it apa yang kamu senangi gitu loh. Jadi kayak konsep Ikigai ini kayak hobi yang dibayar gitu. Bisa jadi. Nah kalau misalkan secara praktisnya ya Nurul, ini gue terangin secara praktisnya aja ya. Kalau kata Mas Ruby itu, kalau misalkan kita suka sama satu bidang, kita tuh harus ulik aktivitasnya. Contoh Nurul ya, kalau teman-teman gue kan suka banget nih main game kan, suka banget main game. Nah, kalau suka main game, apakah lu cuma main game aja? Enggak kan? Ya mungkin lu bisa jadi atlet game tersebut gitu loh. Ya kan, bisa jadi atlet game tersebut. Misalkan lu suka game, terus lu juga suka nih atau tahu cara membuat game, terus tahu cara permainan, cara buat aturannya, cara buat konsepnya gimana, ya lu bisa dong jadi game developer. Ya kan? Benar. Terus ada contoh lain, misalkan lu juga suka game tapi lu juga suka bisnis. Nah lu bisa nih, karena lu juga suka game dan lu juga suka bisnis, lu bisa kan buat turnamen game tersebut, ya nggak sih? Iya kan? Benar. Jadi lu harus mengaitkan apa yang lu senangi dengan apa yang lu bisa gitu, diselaraskan. Dan itu jadi salah satu contoh yang praktis untuk kita menemukan ikigainya kita gitu. Ya kan? Kan ada 4 diagram. At least kita udah menyampulkan 2, yang kita senangi sama apa yang kita bisa, what you good at. Ya kan? Nah, kalau mau measure lagi, ada lagi Nurul. Kadang kan kita kalau mau coba ya, Kak, udah nih gue ada nih satu yang gue suka, ada satu hal yang gue suka dan gue bisa juga, tapi gue ragu sama apa yang gue suka dan gue bisa itu, gimana sih cara make sure dirinya gitu. Kata Mas Ruby di dalam bukunya tuh, ya udah, kalau misalkan kita mau coba, ada beberapa hal yang bisa kita ulik. Yang pertama itu kalau misalkan lu belajar, lu tuh cepet pahamnya, lu cepet bisanya. Iya. Ini tips untuk mendapatkan ikigai gitu ya. Iya, kalau benar-benar mau coba, make sure kalau misalkan itu tuh ikigai lo apa bukan. Gitu loh. Lu belajar dan lu cepet bisanya, lu cepet pahamnya gitu. Oke, dapatlah satu ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan lu membuahkan hasil karya, lu diapresiasi sama orang. Entah itu tentang penghargaan, atau itu tentang lu dibayar hasil karya lu, atau lu diajak project sama orang lain. Gitu. Jadi udah beneran masuk ke ranah yang kesana gitu loh. Kalau mau beneran make sure kalau itu tuh sebenarnya ikigai lu. Nah, yang ketiga, untuk lebih make sure lagi, ya udah, hasil karya yang udah lu buat ini, jadi kayak benar-benar udah hampir setara gitu sama orang-orang yang udah pernah di bidang itu selama bertahun-tahun. Nah itu contohnya. Jadi ketiga itu adalah hal yang untuk memastikan kalau misalkan itu tuh ikigai lu atau bukan gitu. Berarti konsep ikigai ini tuh kayak hal yang kita suka diselaraskan dengan potensi kita. Ya. Dan tadi tipsnya yang pertama, kalau kita belajar itu kita cepat paham. Kita cepat paham. Terus yang kedua, setelah ada karyanya kita diapresiasi. Ya. Yang ketiga, skillnya tuh setara dengan orang yang udah bertahun-tahun. Ya, hampir setara dengan orang yang udah bertahun-tahun menjalankan skill itu. Iya, betul. Okay. Nah, ada pesan juga nih dari Mas Ruby. Kita tuh
melulu ya teman-teman semua, nggak melulu kita tuh mulai dari apa yang kita suka, tapi bisa dari keempat yang lainnya. Kan ada 4 tuh tadi, Iya. apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan, apa yang kamu menjadi dan kamu dibayar, dan terus apa yang kamu Bagus di situ. bagus di situ. Ya, kita bisa dari mana aja gitu loh. Misalkan dari apa yang menjadi dan kamu dibayar. Sekarang kan Nurul misalkan kerja di sebagai akuntan ya. Udah akhirnya udah kerjain, dia udah berusaha untuk mencintai itu gitu loh. Berusaha untuk melengkapi diagram-diagram yang lainnya gitu loh. Jadi nggak melulu Nurul tuh harus dari yang apa yang suka, apa yang disuka gitu loh. Berarti bisa ya dari salah satu di 4 lingkaran Ikigai itu, terus diselaraskan dengan keempat-empatnya. Betul. Oke. Nah, setelah lu membaca bukunya Mas Ruby ini, apa sih yang lu merasa kayak terinspirasi dari beliau? Gini ya, gue tuh senang banget karena di kondisi gue yang sekarang sebagai mahasiswa akhir Mahasiswa akhir. kayak kadang lu ngerasa gak sih Nurul, masih ada keraguan dalam diri lu, apa yang udah lu jalanin ini benar apa enggak sih gitu, ya kan? Iya benar sih. Kadang gue ngerasa kayak setelah menjalani ini, apakah ini pilihan gue? Iya kan? Kadang masih ada aja pikiran kayak gitu. Nah, jadi salah satu konsep Ikigai ini adalah salah satu konsep yang mungkin ngebantu gue juga biar apa ya namanya, biar ngerasa kalau misalkan gue tuh di jalan yang benar gitu. Apa yang gue pilih tuh ya udah ini tuh Memang sesuai sama lu gitu. passion kita gitu loh. Ya udah. Nah, akhirnya kan sampai sini kan gue jadi ngerasa kalau misalkan kuliah jurusan yang gue ambil ini adalah salah satu jalan yang emang udah gue pilih dari dulu, udah gue senangin, dan tinggal gue sempurnain ikigainya gue seperti apa yang tadi diomongin sama Mas Ruby. Ya udah, kalau misalkan emang udah di lingkaran itu, coba disatukan lingkaran-lingkaran yang lain sampai lu menemukan di titik yang dimana lu menemukan ikigai lu gitu loh. Begitu. Nah, apa sih yang akhirnya tuh setelah lu tahu konsep ikigai ini, apa yang lu rasakan gitu? Yang gue rasain ya lebih terbuka aja sih, gue jadi ada pemetaan hidup gue sendiri gitu. Jadi gue harus apa, jadi gue tahu gitu loh harus ngapain. Terus apa yang harus gue kerjain, apa yang karena ini gue senengin gitu loh. Jadi gue benar-benar melek banget. Ibaratnya kalau ini mah terbuka gitu loh. Iya. Tapi lu udah nyoba nih konsep ikigai ini, berarti udah mencoba. Start udah, tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit kita coba, sedikit-sedikit ini. Karena kan Mas Ruby juga nemuin ini kan selama perjalanan dia bekerja kan. Kita mah baru debut. Iya, baru lulus, baru debut dari kuliah, kita baru merana ke sana gitu loh. Ya kita baru coba-coba gitu loh. Tapi kan nggak ada salahnya ya kan, sedikit-sedikit. Kan lama-lama juga insya Allah ya selama pengalaman masuk, pembelajaran masuk, masalah dan penyelesaian masalah masuk, itu jadi salah satu yang ngebentuk diri kita, akhirnya kita menggapai apa yang kita mau gitu. Karena untuk menemukan hal yang kita sukai itu tuh nggak bisa dalam waktu yang cepat gak sih ya? Betul. Karena kadang kita ngerasa kayak bener gak ya ini apa yang gue pilih, setelah kita menjalani itu gitu. Ya, butuh waktu, butuh proses, butuh segala macam drama ya kan. Ya pasti ada aja. Belum lagi muncul distraksi dari lingkungan gitu ya itu kan. Kayak salah satu ujian lah. Betul. Jadi gak usah buru-buru ya teman-teman kalau untuk mengikuti proses menemukan konsep ikigai ini. Nah, tapi selain dari konsep ikigai ini, ada gak sih hal lain yang dari Mas Ruby yang lu memang jadikan suatu nilai gitu ya untuk lu? Ada satu yang gue dapat dari Mas Ruby itu, jadi di dalam bukunya juga sebenarnya ada yang namanya efek Dunning-Kruger sama impostor syndrome. Baru nih. Baru dengar. Jadi gini Nurul, Dunning-Kruger effect itu adalah dimana seseorang tuh merasa cukup udah baik gitu. Kalau udah merasa baik di bidang itu gitu. Contohnya, misalkan Nurul, misalkan gue belajar buku investasi saham, 10 buku gue pelajarin semua. Terus gue ngerasa, wah gue
gue pinter nih, gue tahu nih semua nih, ya kan? Udah merasa kayak gitu, udah jumawa gitu loh, udah benar-benar tahu setahu-tahunya tahu gitu tentang saham. Nah pas udah mulai saham nih, udah mulai berjalan yang waktu, dia ketemu kerugian. Dia bingung dong, dia kayak kok bisa, gue udah belajar gitu, gue udah belajar teori, gue udah belajar gimana cara menghalanginya, tapi gue tetap rugi gitu. Yang akhirnya makin dipelajari, makin kita paham, makin kita baca, makin kita berguru, kita tuh makin sadar kalau kita tuh kosong gitu loh, belum ada apa-apanya. Ya intinya mak, kalau misalkan kita baru belajar ya nggak usah ngerasa kayak gitu dulu, nggak usah ngerasa jumawa kalau kita tuh paling bisa gitu, karena pengalaman kita tuh masih cepet banget. Karena ya kan? di luar sana ada orang yang bisa lebih dari Iya itu, betul. Karena kan enggak melulu kita tuh dapat pelajaran dari sebuah teori atau yang kita baca kan, pasti ada pengalaman. Nah semakin semakin berpengalaman, ada banyak masalah yang datang, masalah lagi, gimana cara kita resolve masalah tersebut, ya itu yang jadi pelajaran kita gitu, itu yang menguatkan kita untuk menjadi seorang expert, ya kan? Gue inget nih sama salah satu quotes dari Steve Jobs yang bilang, tetaplah merasa bodoh agar kita terus belajar. Iya kayak gitu, konsepnya sama. Karena semakin kalau kita jumawa gitu ya, kita merasa cukup, udahlah gitu. Nanti ketika nemu suatu masalah malah kita bingung ya. Bukannya mencari solusi, malah kayak menyalahkan hal-hal dari luar diri kita gitu. Betul. Ya itu emang itu sih. Jadi kayak ya pokoknya nggak boleh jumawa lah. Ingat, tidak boleh jumawa ya. Berbangga diri emang nggak boleh. Betul, memang itu tidak boleh. Masya Allah. Nah, tadi selain apa tadi? Sindrom. Ya, tadi itu ada impostor syndrome. Iya. Apa tuh? Itu kayak game gak sih, impostor? Lu pernah gak main game impostor? Dia lagi waktu zaman COVID ya. Iya. Yang tiba-tiba penjahat itu ternyata bukan itu, ya Allah. Tiba-tiba kayak ada serigala berbulu domba. udah mana itu sujon nama teman sendiri sujon. Fitnah lu impostornya kan. Ternyata bukan, astagfirullah. Tapi konsepnya Mas Ruby ini impostor syndrome tuh bukan kayak yang di game ya. Oh, beda. Nah, kalau impostor syndrome tuh kebalikannya dari si Dunning-Kruger effect. Kalau Dunning-Kruger effect tuh merasa kalau dirinya udah paham, tapi kalau si impostor syndrome tuh dimana posisinya kita tuh ngerasa kita tuh biasa aja padahal kita punya potensi. Insecure gitu gak maksudnya apa? Bukan insecure, lebih kepada nggak tahu, nggak sadar. Nggak bangun dia, padahal dia punya potensi yang bagus kan, tapi dia nggak sadar gitu kalau misalkan dia tuh berpotensi. Nah makanya itu tuh Mas Ruby tuh ada solusi gitu loh Nurul, buat ngehalau efek Dunning-Kruger tadi sama impostor syndrome. Nah solusinya itu dimana kita tuh harus ada di bagian circle of trust. Punya circle nggak? Punya, beda circle kita. Beda circle kita. Ya udah. Beda circle kita, beda circle. Iya, jadi Mas Ruby bilang tuh kita harus ada di circle of trust. Nah, circle of trust ini adalah di mana kita tuh harus punya orang-orang yang nge-support kita. Kalau kita salah, disalahin. Kalau kita salah, dikritik. Kalau kita benar, dibawa lagi, dibimbing lagi. Nah, itu tuh kayak jatuhnya tuh kayak mentor sama coach gitu. Jadi circle of trust itu entah itu dari keluarga, entah itu dari saudara, entah itu dari mentor atau coach atau sahabat, itu tuh jadi salah satu orang-orang yang kita butuhkan gitu loh. Apalagi kita di umur sekarang kan. Iya betul. Ya, butuh bimbingan banget. kita baru banget nih umur 22. Umur 22 ngapain? Nggak ada lagi skill kisi-kisi gitu ya. Tolong dong kakak-kakak. Umur 22 ngapain? Kan umur 22 udah melewati nih. Umur 23, umur 23. Iya, umur 23 gimana? Skill dong gimana caranya? Tapi berarti kita harus menemukan mentor gitu ya. Cari mentornya. Nah, jadi kayak harus benar-benar punya orang yang ngebimbing kita, karena kan kita baru sekali ya hidup di dunia ya, nggak tahu nih ke depannya mau ngapain gitu loh. Ya harus benar-benar tahu gitu, harus ada yang ngarahin gitu loh. Dan mentor itu bisa jadi bukan dari orang lain ya, bisa jadi dari keluarga gitu, saudara, bahkan jadi, sahabat juga bisa jadi mentor sih. Berarti nggak usah nyari jauh-jauh gitu ya, kalau misalnya memang
keluarganya bisa memberikan dukungan yang Iya. baik gitu, tapi kita juga mungkin bisa dari orang lain Ya juga. betul. Kalau nggak ada di circle terdekat, coba kita cari Cari. menjelajah dunia. Cari ya sampai Cari ya teman-teman. ke ujung Pokoknya dunia. harus punya mentor. Betul, Yes. karena dengan adanya mentor kita bisa jadi terbimbing Ya, untuk betul. menjalankan kehidupan ini ya gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya kayak gue denger lu ngerasanya kayak wah, Mas Ruby tuh kayak begini gitu, sangat menginspirasi lu banget nih. Iya. Kalau kita berandai-andai ya, berandai-andai. Ya dong. Kalau kita berandai-andai, lu ketemu Mas Ruby nih. Ketemu Oke, Mas Ruby, ya. kira-kira apa yang pengen lu omongin ke dia gitu? Mas Ruby, ayo ketemu. Datang ke sini. Kita butuh. Kita bikin podcast bareng-bareng. Betul. Jadi Mas Ruby gini, ya Allah, kalau misalkan beneran ya ketemu sama Mas Ruby ini, jujur ada satu hal yang pengen gue tanyain, pengen banget gue tahu gitu. Jadi kan selama kita yang baru muncul ini, yang baru mau ya berenang atau berlayar di kehidupan asli, gimana sih caranya selama kita bereksperimen nanti, bagaimana caranya kita untuk menguatkan diri kita kalau jalan yang kita ambil itu adalah jalan yang benar gitu. Ya kadang ada aja dong, kita udah menyusun ikigainya kita, ada aja distraksi-distraksi, Ya. ada aja keraguan-keraguan. Betul. Nah, gimana sih caranya kita untuk menguatkan diri kita agar kita tuh benar-benar yakin, paham, tahu kalau misalkan jalan itu adalah jalan yang benar buat kita. Gitu loh, Nurul. Habis ini kita langsung ke podcastnya Mas Ruby. Kita mampir. Betul. Oke. Tadi Oke. banyak banget yang kita bahas ya. Iya. Salah satunya di umur segini tuh kita penting untuk mengenal diri kita sendiri dulu. Ah. Apa yang kita suka, dan terlebih kan kita di umur segini sudah masuk dalam dunia kerja. Jadi bagaimana kita menyelaraskan apa yang kita suka dengan potensi yang kita punya. Iya, that's right, betul. Terus juga kita mungkin mau mencoba hal baru, dan kita bisa belajarnya nggak usah buru-buru, nggak usah der-der-dor gitu kan, nggak usah Pelan-pelan, aja. sedikit-sedikit, Betul. gitu. Karena untuk menemukan makna perjalanan hidup itu nggak bisa dengan waktu yang cepat. Ya, yang penting apa? Terus berjalan. Consistent is the key. Tuh. Ya, boleh ya istirahat. Boleh banget istirahat. Tapi kita harus segera berjalan juga gitu Ya. untuk mencapai tujuan kita. Betul. Oke, terima kasih buat Zen Aduh. karena sudah berbagi hal-hal yang bermanfaat. Jujur ya Zen, gue baru tahu. Apa? Mungkin bukunya nanti bisa ya gue minjem bukunya Mas Ruby. Boleh, ntar Karena baca. gue mau menemukan motivasi gue buat diri gue sendiri ini ya. Dan semoga buat teman-teman Klakson obrolan kita bisa bermanfaat. Kita tungguin episode selanjutnya. Masih ada obrolan seru lainnya. See you and bye.